Ketentuan berlaku, kalau ternyata butuhnya sebulan, ya sebulan kita lindungi, sehari ya sehari kita lindungi. Dan kita juga sering ketika terutama KDRT ya, atau hadir di Sulawesi Utara ini. Kami alokasi dana murni pemerintah. Kami tidak menerima dana dari asing atau asing. Oleh kami dana murni APBN. Kami ini adalah untuk rakyat. Nah, kami juga punya keterbatasan. Ya mungkin saat ini belum banyak masyarakat yang tahu ya, sehingga kami mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan kami. Sehingga kalau kurang kami ada yang meminta yang namanya anggaran belanja tambahan. Nah itulah rata-rata anggaran kami itu ya sedikit lah, paling setahun 200 miliar. Kalau anggaran yang lain kan, kalau kita bicara di DPR itu ya, DPR itu malah bilang anggaran UMKM atau ya dalam bilang kayak gitu. Karena mitra kerja Komisi 3 Polri berapa triliun, Mahkamah Agung berapa triliun, Kejaksaan berapa triliun, LPSK 200 miliar. Itu juga baru tahun ini, awal itu cuma 80 miliar, 70 miliar. Tapi kami dedikasikan memang benar-benar untuk perlindungan saksi dan korban. Nah ini berkaitan dengan sudah. Karena mereka sudah dekat dengan teman-teman di NGO ya, kalau seperti Komnas, saya 25 tahun di Komnas HAM. Ya kalau Komnas kan memang outputnya kan rekomendasi saja ya, gitu ya. Kalau LPSK itu kan konkret. Output kami konkret, outcome kami bisa diukur. Orang sakit jadi sembuh, orang mengalami ketakutan jadi berani bersaksi, orang yang gangguan psikis mereka jadi sehat kembali. Nah kami itu memberikan outcome yang jelas. Betul bahwa dengan lahirnya sahabat dan korban itu bisa individu, bisa lembaga penyedia layanan. Pengalaman kami itulah kami berkolaborasi. Ketika korban merasa nyaman di suara perempuan, silakan. Kami akan kerjasama. Semua biaya kehidupan di situ tanggung jawab LPSK. Kemudian mereka diganggu pengamanan. Biaya pengamanan kami akan menghadirkan pasukan untuk menjaga keamanan. Itulah konsep sahabat saksi dan korban ini, bahwa kita berkolaborasi, bergotong royong. Kami nggak punya SDM menjangkau seluruh Indonesia, di Solo ini juga nggak mungkin. Tapi dengan nanti kehadiran saudara sekalian, teman-teman di Menado Federal, ada BK, ada suara perempuan, ada lembaga apa lagi, mari kita ada korban. Mereka ini nggak lonely korban ini. Korban ini langsung ada yang menangani. Bagaimana caranya? Ya tentu ketika LPSK tidak otomatis ya langsung kami berikan. Tetapi ada proses tadi, LP-nya dipenuhi terlebih dahulu. Ya maaf kalau ada birokrasi ya, tapi memang ini aturan uang negara. Nanti kalau kami langsung berikan, nanti kami kena BPK. Ketika nanti BPK menyatakan penyimpangan, kan reputasinya kan nanti korupsi pegawai LPSK, gitu kan. Padahal itu rakyat, gitu kan. Ya, kan ada saya ingin ngajak orang BPK, ayo kalau kita ketemu korban biar tahu kondisi masyarakatnya seperti apa. Dan ini berapa? Oke lah, buat 50 juta. Akhirnya mereka terbuka gitu. Kan mereka hanya kacamata kuda yang baca dokumen aja, gitu kami ajak ke lapangan. Baru mereka terbuka. Ya, bantu orang susah. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah itu kenapa kami mengimbau peta di sini. Kalau kalian teman-teman beritahukan peta lembaga mana saja, maka nanti silakan hadir dan LPSK menilai tuntutan korban itu sendiri. Terima kasih. Viral. Bagaimana dengan penanganan kasus yang belum viral? Kemudian ini menyambung dengan Kak Jos. Mungkin muncul pertanyaan dari masyarakat awam yang belum tahu, dan dari jurnalis yang juga belum tahu, apakah korban atau saksi harus membayar agar bisa mendapat perlindungan? Lantas berapakah uang yang harus dikeluarkan? Kemudian per kasus itu berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan agar kasus sampai klimaks dalam penanganan? Terima kasih. Saya cuma mau menambahkan, jadi mungkin apakah LPSK bisa membocorkan sedikit terkait kasus mana yang paling besar pembiayaan? Hanya itu, terima kasih. Oke, ya, sama Kak Indri ya. Tapi itulah karena memang tidak semua masyarakat paham tentang LPSK, sehingga ketika ada tidak menangani ya karena memang kami nggak bisa otomatis menangani, kecuali terorisme. Kenapa terorisme? Karena undang-undang mengatakan begitu ada kejadian, LPSK bisa otomatis langsung turun. Karena bicara undang-undang. Undang-undang yang lain ada namanya level pasif atau aktif dari si korban. Mereka harus memohon terlebih dahulu. Karena memohon kemudian kami ada proses. Kenapa viral kita tangani? Karena memang ada juga di media, itulah peran media itu sangat penting. Jadi kadang viral nggak viral ya,
dan kami di Humas, kami membaca berita-berita itu. Jadi mana-mana memang dari LPSK, kemudian kami sisir, ini ada berita ini, silakan kemudian mana yang perlu di follow up, mana yang tidak. Jadi mereka tentu akan punya sektor sendiri untuk melakukan itu. Jadi memang prinsipnya tidak ada diskriminasi, tapi berkaitan dengan bagaimana ketika ada kasus-kasus ini, ya itulah supaya ditangani kita butuh jembatan ini, biar masyarakat bisa melewati jembatan ini segera mendapatkan layanan ke LPSK. Nah, jadi kalau memang kita ada yang proaktif itu juga ada perlindungan darurat ya. Perlindungan darurat ini kan kalau kita menggunakan mekanisme yang normal, itu kan paling lama 30 hari melalui proses ya, ada investigasi, ada pembahasan, itu paling lama, tapi bisa juga 7 hari. Ada juga seketika namanya darurat. Kenapa darurat? Kalau nggak segera kita lindungi, ini korban akan semakin berdampak buruk. Harus segera kita selamatkan. Nah, kemudian sambil menunggu proses, kita lindungi terlebih dahulu. Mungkin kita evakuasi lah, mungkin kita langsung biaya rumah sakit karena harus operasi dan sebagainya. Nah, itu bisa kita tangani tanpa menunggu putusan sambil menunggu. Nah, biasa udah kita layani, itu tinggal nanti pimpinan tinggal endorse saja, oke, setuju, ini diberikan layanan untuk memberikan perlindungan. Nah, itu memang tidak seperti itu. Nah, biaya berapa? Kami katakan nanti kan ada lembaga negara, free of charge, akan mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, dalam kasus ini ada yang namanya orang dipanggil ke kantor polisi, pengadilan kan perlu biayanya. Entah naik pesawat, naik bus, naik ojek, sewa mobil. Sepanjang ada bukti kwitansinya, karena uang negara ya kami akan bayar. Nah, bagaimana dengan kasus sebelumnya kan udah keluar banyak nih. Itu ada yang namanya ganti kerugian, restitusi. Nah, restitusinya adalah bentuk ganti rugi selama proses peradilan pidana ini, kemudian LPSK berwenang menghitung, kami kemudian akan menghitung kerugian material ya, mungkin transportasi, ke dokter, bahkan ke lawyer, itu asal sepanjang ada buktinya, itu nanti kami akan ajukan ke jaksa, masuk di putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan barulah hakim memutuskan. Nah, ini yang menarik, karena tadi disebut teman-teman dari LBH juga Aji, kasus ini kan kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual ini menjadi semacam kasus yang luar biasa, sehingga di dalam undang-undang yang terbaru 12 tahun 2002, saya sendiri yang bagian dari proses itu, kami yang berjuang. Ketika restitusi ini, penghitungan LPSK, pengalamannya, rata-rata pelaku tidak mampu dan tidak mau membayar. Dia akan pilih, lebih baik menjalani pidana aja lah, paling sebulan, 2 bulan, daripada bayar puluhan juta, ratusan juta, nggak mau. Nah, karena kendala ini dalam proses perdebatan itu awalnya kami tentang oleh Prof. Edi ya sebagai ketua pemerintah. Saya juga masuk di sana kan, loh, gimana letak keadilan korban? Korban itu kan tidak menghendaki hanya keadilan melihat pelaku hukum berapa lama. Terus bentuk keadilan yang dinikmati korban apa selain restitusi itu? Nah, kami produce yang namanya dana bantuan korban. Ini saya belajar di ICC ada victim trust fund. Nah, dengan ada dana bantuan korban ini nanti, ini masih dalam proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah. Kebetulan kami di LPSK, saya akan mempersiapkan ini sudah tahap penyusunan pembahasan dan lembaga. Nah, ketika tapi baru khusus KS ya, karena ini undang-undang berkata, sejak dari awal polisi itu, nanti lembaga pendamping wajib itu melihat harta bendanya pelaku langsung diidentifikasi untuk memastikan yang namanya nanti restitusi. Kemudian nanti akan ada juga eksekusi ya ketika mereka tidak membayar. Ketika pelaku tidak mampu, pelaku akan mendapatkan tambahan biaya yang lebih tinggi penggantian pidananya. Tetapi restitusi dibayar oleh LPSK. Berubah menjadi namanya kompensasi. Nah, ini bentuk kepastian hukum korban KS nanti, tapi ini nunggu RPP belum disahkan ya. Tapi belum disahkan, ini juga udah mulai ngantri nih, hakim juga bertanya, udah disahkan boleh belum, karena baru ada dasar hukum. Nah, ini untuk korban KS ada kepastian hukum. Ketika pelaku tidak mampu dan tidak membayar, tetap pidana tambahan tinggi, enggak sebulan 2 bulan, tapi hakim bisa menjatuhkan lebih dari setahun. Kemudian restitusi dibayar oleh negara atau LPSK menjadi normanya menjadi kompensasi. Besar. Kalau bicara case, terorisme yang paling besar. Kenapa? Tindak pidana yang mendapatkan kompensasi itu terorisme dan pelanggaran yang berat.
pelanggaran berat sampai sekarang belum ada karena belum ada proses peradilan ya. Kalau terorisme ini ya, begitu kejadian meninggal 15 juta langsung kita bayar. Berapapun bentuk penderitaan kelukaan korban selama di luar rumah sakit, bahkan operasi, bahkan apa itu kita ganti. Kami pernah mengganti anggota kepolisian ya. Itu kakinya tuh hancur lah, kena sambung oleh teroris itu hancur kakinya. Nah kemudian kita menghitung itu sampai dapat kompensasi itu hampir 2 miliar. Karena mereka pakai kaki seperti bionik, karena mereka menjalani tugas biar bisa, jadi sampai 2 miliar. Nah itulah dia kalau tanya paling besar tidak beda dengan sebenarnya ada kompensasi tadi. Kompensasi pokoknya sudah jelas, meninggal 250 juta, luka berat 210 juta, luka sedang, luka ringan, dan juga kalau